kita udah masuk segmen keempat nih Pak Ari ini. Oke. Segmen keempat. Jadi di segmen keempat ini kalau menurut Pak Ari nih, ya dalam jangka waktu 1 tahun ke depan aja nih Pak Ari, 2025 nih, tahun Hmm. ular kuda tadi, sorry, ular kayu ya, ular Hmm. kayu. Sektor-sektor mana saja yang akan diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan perdagangan Indonesia, Pak? Oke. Tentunya untuk apa ya? Untuk merubah pola pola atau peta dari perdagangan tidak bisa semudah itu ya, karena satu tahun itu merupakan jangka Hmm. pendek lah ya. Satu adalah ya tentunya tadi yang sempat saya sampaikan, 5 produk utama kita itu, 5 produk ekspor utama kita itu Hmm. tentunya pasti akan kita tetap pertahankan, seperti batu bara, minyak sawit. Kita tahu masing-masing ini juga punya punya tantangan challenge-nya masing-masing nih gitu, karena kalau batu bara dianggap tidak ramah lingkungan, ya minyak sawit juga dianggap tidak ramah lingkungan, yang kadang-kadang juga sebenarnya itu black campaign ya, Iya, karena at the end of the day orang butuh kok minyak sawit itu, satu minyak nabati yang paling efisien yang ada di dunia ini ya minyak sawit itu gitu loh. Kalau misalnya even ya mohon maaf kalau saya nggak menyebut, tidak menyebut merek nih ya, tapi kayak misalnya gerai-gerai franchise makanan yang mendunia itu, iya, yang menggoreng ayam atau yang lain itu ya pasti mereka banyak minyak sawit. Kalau misalnya mereka itu pakai minyak nabati lainnya yang mahal, minyak matahari segala macam, ya jebol lah itu cost-nya iya. mereka, begitu kan nggak mungkin. Nah, terus yang kedua adalah hilirisasi kita ini juga harus tetap jalan, bagaimana agar apa produk-produk yang kita jual juga lebih bernilai tambah. Tadi sempat saya sampaikan tadi ngomongin tentang karet awal, waktu di awal, karena dulu kita primadona karet itu dengan Malaysia dan Thailand gitu ya, sebagai produsen karet dunia. Nah, kita masalahnya adalah industri hilirnya ini tidak jalan di Indonesia nih. Begitu. Jadi Hmm. bagaimana kita paling hanya mengekspor dalam bentuk kram rubber, tapi bentuk lateksnya kita tidak mengekspor. Sementara kalau kita lihat perkembangan otomotif dunia itu, Mas Budi atau Pak Budi atau Pak Roy bisa pasti kan mobil itu butuh ban, Betul. spare partnya itu dari mulai buat apa, biar pintu itu tidak tidak bunyi segala macam, pasti kan butuh hal-hal yang Ya, dari karet itu sebenarnya, dan ya. mestinya itu kita bisa kembangkan hal-hal seperti itu begitu. Nah, masalahnya yang tadi kayak kendaraan, kalau kita walaupun kita memproduksi Kijang itu di Indonesia, tapi prinsipalnya kan Toyotanya itu dari Jepang nih ceritanya nih. Oh, Jadi kadang-kadang juga si Toyota di Indonesia itu bisa mau mengekspor ke negara A, B, C, D itu ditentukan oleh prinsipalnya. Nah, satu hal yang perlu kita genjot itu, ini mohon maaf ya mungkin agak, adalah bagaimana kita membuka akses pasarnya. hmm. Mas Aan bisa buka slide yang tadi malam nggak ya? Nah, salah satu kunci kita adalah membuka akses pasar melalui perundingan-perundingan perdagangan internasional untuk bisa membuka pasar-pasar di luar negeri. Sebentar, saya butuh waktu 1 menit nih kalau boleh. Oke, oke. Jadi ini memang menarik ya, Hmm. Pak Ari ya. Jadi saya baru sadar juga kerjaan Departemen Perdagangan itu bukan kerja sendiri ya. Ini Oh iya, iya pasti. kaitannya banyak banget gitu ya, Hmm. semuanya. Jadi memang ini PR besar sih, PR Ya, besar ya semuanya. bayangkan kalau misalnya satu negara itu satu company lah Pak Roy. Ya, Kita ini kan cuma bagian pemasarannya doang gitu kan, bagian betul, pemasarannya itu kan harus bekerja sama dengan bagian produksinya begitu. betul, Ada betul. nggak Mas Aan yang tadi malam, slide tadi malam yang tentang perjanjian perdagangan yang, nah ini yang sebelumnya deh, ini agak ribet nih.
sebelumnya nah sebelumnya yang ada berapa, nah kita itu sudah punya 11 perjanjian perdagangan bilateral, uh, menjajaki 17 perundingan yang sedang dirundingkan, ada 17. Lalu 27 perundingan lain itu adalah perjanjian dengan sebagai negara ASEAN, dan lalu perundingan sedang dijajaki. Jadi kita ini coba melihat bagaimana kita membuka pasar di berbagai negara di dunia, dan kalau kita lihat dari data statistik, lebih dari 85% ekspor Indonesia ini adalah ke ekspor ke negara-negara yang kita sudah mempunyai perjanjian perdagangan tersebut begitu. Nah, balik lagi kita yang ke peta dunia. Nah, ini kalau kita petakan dengan negara mana saja kita punya perjanjian perdagangan, itu tinggal yang negara yang abu-abu aja nih yang belum, which is itu sebenarnya sedang dilakukan. Kalau dengan Amerika nih, nah kalau Amerika nih contohnya lain lagi. Amerika itu dia punya skema memberikan, kita nyebutnya GSP, General Preferential System lah, untuk negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, cuman dengan adanya pergantian presiden ini, pasti Pak Presiden Trump ini pasti akan bilang, oke, gue akan ngasih kemudahan untuk barang Indonesia masuk ke Amerika. Tapi apa dong yang bisa Indonesia what can I get in return, kasarnya seperti itu kan. Modelnya Trump kan seperti itu, resiprokalnya kan apa gitu kan. Nah, tapi saya sampaikan tadi bahwa kita memang ada beberapa produk yang memang kita tidak bisa kita hasilkan dalam negeri, seperti gandum, kacang kedelai, ya kita tawarkan aja, ya udah ntar kita beli produk-produk tersebut dari Amerika, kan bisa seperti itu. Afrika ini sebenarnya nih kenapa masih abu-abu, negaranya cukup potensial, seperti saya sampaikan tadi bahwa banyak negara-negara yang tadinya LDC sudah bergerak ke negara-negara berpenghasilan menengah, tapi mereka itu merupakan satu custom union, ya kasarnya seperti itu. Kita tidak bisa melakukan perjanjian perdagangan secara bilateral dengan Indonesia dengan negara A dengan negara B. Kayak Afrika Selatan itu sebenarnya dia potensial, tapi dia itu terikat dengan yang namanya South African Custom Union atau SACU. Jadi dia bilang kalau misalnya kamu mau masuk dengan saya, kamu harus berunding dengan beberapa negara SACU tersebut begitu. Jadi itu lagi penjajakan. Kita dengan negara yang Eurasia tadi, yang Kazakhstan segala macam itu, ini yang abu-abu juga, ini juga sedang kita lakukan. Intinya kita ingin coba membuka pasar di seluruh dunia untuk produk-produk Indonesia. Nah, masalahnya kalau ini dari sisi pemerintah sudah membuka akses pasar, apakah ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha? Nah, itu yang menjadi PR berikutnya. Jangan sampai kasarnya pintunya udah kebuka, tapi nggak ada orang yang masuk ke sana gitu kan, ya percuma juga begitu. Jadi oleh karena itu kerjasama dengan kementerian lain itu menjadi sangat penting juga begitu, dari sisi produksinya. Gitu Pak Budi, Pak Baik, makasih Pak Ari. Ini kan tadi bicara hilirisasi, kita bicara manufacturing ya, Pak Ari ya. Tadi Pak Ari menyinggung soal Toyota, Pak. Toyota itu hari Kamis saya sempat ke sana gitu ya, diskusi dengan mereka, itu 60%-nya tuh ekspor. Ya. Nah, artinya ini kan peluang besar ya. Lebih besar daripada di Indonesia ya, mereka ekspor. Nah, ini apa aja ya peluang-peluang yang bisa dibuka ya untuk sektor manufacturing ini ya, sehingga daya saing kita bisa meningkat gitu, Pak Ari. Iya, tapi kalau untuk otomotif kan seperti saya sampaikan tadi, yang menentukan bahwa nih yang ini diekspornya ke negara A atau negara B itu prinsipalnya gitu ya. Karena Toyota itu tidak hanya punya pabrik di Indonesia aja, dia juga punya pabrik di Thailand, punya pabrik di beberapa negara lainnya gitu. Jadi dia sudah yang memetakan nih, pabrik Indonesia itu untuk pasar A, pabrik Thailand untuk pasar B begitu kan. Jadi kalau kita ajak promosi juga percuma juga gitu, karena yang menentukan bukan kita.
Ya, Hmm. prinsipalnya yang menentukan begitu. Nah, sekarang bagaimana kita mempengaruhi si prinsipalnya tersebut begitu Hmm. agar mereka bisa memperluas investasinya di Indonesia, bisa memperluas ekspornya begitu. Jadi untuk kasus kayak Toyota tersebut yang mana ekspornya itu ditentukan oleh prinsipal ya, negosiasinya adalah negosiasi dengan prinsipalnya tentunya, bukan Oh, uh, oke. kita melakukan promosi Toyota di negara A, negara B. Kalau prinsipalnya bilang enggak ya nggak bisa juga mereka ke sana. Hmm. Lalu mereka tuh menyebutkan Permendak nomor 8 ya, katanya yang menjadi kendala Oh, mereka atau industri otomotif pada umumnya. ya, satu Permendak nomor 8 itu adalah Permendak tentang impor. Tadi saya sampaikan kalau untuk ekspor kan memang sebisa mungkin kan kita los-loskan aja, namanya juga ekspor, mau jual barang selama dalam negeri terpenuhi ya silakan aja diekspor, kita tidak akan menghalangi apapun yang akan diekspor. Nah, tapi kalau import ini kan memang harus kita jaga nih Pak Budi, Pak Toy gitu. Nah itu yang nah mungkin dari Toyota itu ada beberapa komponen yang tetap mereka harus import begitu kan. Nah itu yang mungkin terkena dari dampak dari Permendak nomor 8 tersebut gitu. Nah, balik lagi yang namanya Permendak itu kan dari tata urutan tata urutan peraturan di Indonesia namanya peraturan peraturan menteri itu kan di atasnya masih ada undang-undang dan masih ada yang lainnya dan itu sangat 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 fleksibel sekali untuk bisa dirubah gitu. Tentunya kita kalau memang ada masukan dari dunia usaha bahwa ini dianggap menyulitkan karena kita tahu bahwa masih sebagian industri kita ini bahan bakunya kan masih impor juga begitu loh. Jadi kalau misalnya mungkin kita tadinya tujuannya baik ingin menghalangi impor, tadi menghalangi pagar-pagar Indonesia, tapi ternyata di Indonesia sendiri ada yang memerlukan barang tersebut gitu kan. Nah, tentunya kita juga akan terbuka untuk kalau misalnya ke depannya merevisi Permendak kalau dianggap itu tidak tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.